Alhamdulillah, mudah-mudahan itu bantu orang sadaya tapi Allah Subhanahu wa taala didugikeun para saudara panjenenganna almarhumah urang sadayana anu paratos ngaturkeun payun anu mudah-mudahan aya dina rumah sareng Allah Subhanahu wa taala anu mudah-mudahan doa urang sadayana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga kami sadayana kami tausiah bade disahakeun ka urang sadayana waktu sudah tempatna mangga disahakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam syahrun fihi tutahhiru anfusana minal ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil ismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum ila akhir ayat. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam as-siyam junnatun minan nar. Sadaqallahu maulana azimul karim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajar rutin malam Ahad ba'da Isya Masjid Jami' Nurul Huda Al-Mannan, Kampung Menan, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Bogor. Bil khusus yang saya hormati para sesepuh, para asatid, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian, saudaraku seiman, seagama dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberi kita nikmat panjang umur, juga
juga nikmat sehat zahir maupun batin, jasmaniah atau rohaniah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terbilang, tiada terhingga banyaknya, terutama nikmat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal Islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi, serta nikmat dapat menjalankan ibadah kepada Allah secara istiqomah, secara istimrarah, secara berkesinambungan, secara kontinu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam taklim yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Manan yang kita cintai ini, semuanya yang hadir semoga mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu ketika kita masih muda. Semoga seluruhnya diampuni, dihapus, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah sababiah kita duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Juga kita semuanya oleh Allah dianugerahi umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, yang maslahat untuk ibadah kepada Allah, rezeki yang barokah untuk ibadah kepada Allah, diberikan rezeki berupa istiqomah dalam ibadah kepada Allah, diberikan rezeki berupa husnul khotimah di saat meninggal dunia, dan diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan keluarga kita, anak cucu kita, paman bibi kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang seiman dengan kita. Kita doakan semoga semuanya oleh Allah diberikan kesehatan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, sehingga dengan nikmat sehat kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan baik, dengan lancar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kaliring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling tinggi derajat pangkatnya, manusia yang paling bagus akhlaknya, manusia yang menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh oleh seluruh umat manusia, manusia yang paling dekat kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yakni Nabi kita tercinta, Nabi agung yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap taat, patuh untuk menjalankan perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari kiamat nanti, dan diselamatkan dari berbagai macam azab yang ada pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah berada di malam tanggal 17 di bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 di bulan Maret tahun 2022 Masehi. Kemarin di sini amalia sudah di sini malam kemarin berjumat ya bersama, yang berarti kurang lebih sekitar 13 hari lagi kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita oleh Allah dipanjangkan umur, dapat menjalankan ibadah kepada Allah di bulan suci Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita mohon kepada Allah agar kita oleh Allah diberikan taufik hidayah, diberikan kemampuan untuk dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga
di bulan suci Ramadan nanti selama 1 bulan penuh kita dapat meraih berbagai macam pahala-pahala besar, pahala-pahala agung, pahala-pahala mulia yang sudah dijanjikan dan sudah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan bagi hamba-hamba Allah yang beribadah di dalam bulan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para jamaah yang mulia, mari kita awali, kita buka pengajian kita dengan pembacaan umul kitab dan dengan pembacaan sholawat, karena saya selalu membuka pengajian rutin yang saya pimpin di berbagai tempat, baik itu di Musola Abdal Quro, Citra Indah, Bukit Pinus setiap malam Sabtu, maupun di Masjid Jami Al-Ikhlas, Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri setiap malam Ahad, maupun di sini setiap malam Ahad, malam Senin di Masjid Alamin Cibeduk setiap malam Senin, kemudian pada isanya malam Senin di Musola Miftahul Jannah di Karangtekel, kemudian malam Selasanya saya ngisi taklim di Musola Istiqomah Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri RT 06 Bekang. Kemudian malam pokoknya saya memberikan tausiah hikmah ilmiah dalam acara Zikir Wataman Torik Dewan Aksabadia. Saya selalu mengawali pengajian saya dengan 2 hal, dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan pembacaan sholawat. Jadi walaupun tadi para jamaah sudah banyak membaca Fatihah, sudah banyak membaca sholawat, tapi tetap saya akan buka pengajian saya malam ini, pengajian kita malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat dalam rangka kita istiqomah dalam mengerjakan kebaikan. Karena istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah dalam kebaikan itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para walinya. Sekaligus pembacaan suratul Fatihah dan sholawat yang kita baca, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, baik saudara dari ayah maupun saudara dari ibu. Kita doakan seluruh ahli kubur kita yang saat ini masih berada di alam kubur, di alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Semoga mereka selama berada di alam kubur sampai hari kiamat selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam maghfirah ampunan Allah, selalu berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya oleh Allah semoga diluaskan, dilapangkan, dijembarkan, diterangkan, dan dijadikan raudhah miriyadil jinan, taman dari taman-taman surga. Dan kita doakan semoga mereka semuanya dijadikan min ahlil khair, min ahlil jannah. Dan kita doakan juga semoga ruh-ruh mereka oleh Allah dikumpulkan bersama ruh-ruhnya orang-orang yang soleh di dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang hanya kurang lebih sekitar 13 hari lagi, yang dioplos dengan pembacaan sholawat kepada Nabi, karena ada keterangan yang menjelaskan man fariha bi bukhuri Ramadan
neraka. Jadi barang siapa yang hatinya merasa senang dengan sebab bulan suci Ramadan akan tiba, akan datang, akan masuk, maka Allah mengharamkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. Yang dimaksud merasa senang di sini artinya dalam hatinya dia ada niat yang kuat, untuk meningkatkan kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya kepada Allah, kualitas prestasi ibadahnya kepada Allah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Dan dia dalam hatinya ada niat yang kuat ingin meraih berbagai macam pahala besar, pahala mulia, pahala agung yang sudah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan bagi hamba-hambanya yang beribadah di dalamnya. Karena bulan Ramadan ini memang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Setiap anak Adam melakukan satu kebaikan di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Tapi kalau di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat ganda. Sehingga orang-orang yang beriman hatinya senang kalau bulan Ramadan sebentar lagi akan tiba, karena bulan Ramadan bulan lipat gandakan pahala jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sambut kedatangan bulan Ramadan dengan dioplos membaca sholawat kepada Nabi kita. Marhaban ya Salam alaika
Termasuk ibadah puasa juga ada hukumnya. Setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf, yang akan melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah di dalam agama Islam, itu wajib, mesti, la budda, tidak boleh tidak, ilzam, mesti, seyogyanya yang bagi, agar mengetahui rukun-rukun ibadah, ayat-ayat arkana ibadah, yang tak perlu si imam, si mukallaf
arkana ibadati ing pira-pira rukun ibadah. Wa amma arkan shaum, dan adapun bermula rukun-rukun puasa lan anapun utawi pira-pira rukun shaum, rukun puasa iku salah satu telu. Jadi rukun puasa itu ada tiga. Ini wajib diketahui sebelum kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita diwajibkan mengkaji, memahami, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Agar apa? Agar manakala kita menjaga ibadah puasa Ramadan, menjalankan ibadah puasanya dengan baik, dengan benar, dengan didasari ilmunya, dengan sempurna ibadah puasanya, karena didasari ilmunya. Baik, malam ini kita akan membahas tentang arkan shaum, tentang rukun-rukun puasa. Oleh karena sebentar lagi kita akan puasa. Jadi menurut keterangan dalam kitab fikih, arkan shaum salah satu utawi pira-pira rukun shaum itu salah satu telu. Rukun puasa itu ada tiga. Yang pertama al-awalu utawi kang kaping awal iku niyatul lailan likulli yaumin fil fardh. Niyatul lailan likulli yaumin fil fardh. Wajib niat setiap malam untuk puasa setiap harinya di dalam puasa yang hukumnya fardu, di dalam puasa yang hukumnya wajib. Menurut agama Islam, menurut para ulama ahli fikih, puasa yang hukumnya wajib itu ada 4. Betul apa salah? Para jamaah, puasa yang hukumnya wajib ada 4. Betul apa salah? Kok menebai orang suarane? Ayo bercikin di kursi kabeh. Ono piro, ono bapak, laras orang, apa nembak? Ada 4 puasa yang hukumnya wajib. Ada 4, itu kita rinci satu persatunya yang 4. Pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib, bukan sunnah. Setiap orang Islam yang mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat, baik laki-laki perempuan, wajib puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah kepada orang Islam yang beriman kepada Allah, yang akalnya sehat dan sudah balik. Jadi orang gila oleh Allah tidak diwajibkan puasa. Makanya kalau umpama nanti di bulan Ramadan ada orang Islam, katanya akalnya sehat tapi tidak puasa, itu orang gila itu. Orang gila itu gak punya malu. Udah gak puasa, makan minum merokok di tempat umum, di jalan raya, itu orang gila itu. Orang gila punya rasa malu enggak? Hah? Enggak. Kita sering menjumpai orang gila telanjang bulat, tanpa pakaian, badannya dekil, udah kucel, badannya kotor, tak mandi, rambutnya kusut-kusut, brekelek. Dia makan makanan-makanan yang ada di jalanan, dia pungutin, dia makan. Itu nggak ada rasa malu. Kenapa? Karena dia gila. Nah, kalau ada orang Islam, ngaku akal sehat, tapi bulan Ramadan nggak puasa, di siang hari bulan Ramadan makan, minum, merokok di tempat umum, di jalan raya, di tempat terbuka, di pasar. Apa bedanya dengan orang gila yang tadi? Nggak punya rasa malu. Orang Islam kalau rasa malunya hilang, itu menunjukkan imannya hilang. Selama kita masih punya rasa malu, ya minimal kita malu sama manusia lah. Ya bagusnya malu sama Allah. Nah, cuma kalau orang sama manusia aja nggak ada rasa malu, apa sama Allah? Nah, kalau orang Islam rasa malunya hilang, itu tandanya cirinya imannya hilang.
Karena di dalam kitab Syukur Iman diterangkan dalam hadis al-hayatu minal iman. Al-hayatu nisful iman. Al-hayatu satrul iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Kalau orang di dalam hatinya masih ada rasa malu, berarti masih ada iman. Tapi kalau orang rasa malunya hilang, berarti imannya hilang. Berarti dia udah jadi orang gila. Contohnya orang gila, dia nggak punya rasa malu. Kalau umpama di bulan Ramadan nih, ayo ngomong deh usia. Keluar. Bentar. Kalau umpama di bulan Ramadan nih ada orang Islam makan, minum, merokok di tempat umum, di fasilitas umum, di pasar, di jalan raya, sama sekali nggak punya rasa malu. Berarti orang tersebut sama dengan orang gila. Kalau bilang saya belum gila, kalau belum gila kamu harus punya rasa malu. Kamu harus puasa. Malu kita sama Allah, tiap hari dikasih nafas, tiap hari dikasih sehat oleh Allah, tiap hari dikasih rezeki oleh Allah, dikasih berbagai macam nikmat. Cuma Allah minta setahun sekali di bulan Ramadan kamu puasa, kata Allah. Masa kita nggak malu sama Allah? Terlalu nggak mikir orang hidupnya. Emang lu dihidupkan sama siapa, coy? Emang lu dikasih umur sama siapa, coy? Lu dikasih sehat sama siapa? Dikasih rezeki sama siapa? Lu sakit disembuhkan sama siapa? Lu dikasih nyawa sama siapa? Allah minta kamu puasa 1 bulan di bulan Ramadan, hanya 1 bulan dari 12 bulan yang ada dalam bulan-bulan Islam. Minta 1 bulan puasa. Masa nggak memenuhi perintah Allah? Masa kamu nggak punya rasa malu pada Allah? Lah kita makan 11 bulan, enak nggak? Kan 1 tahun ada 12 pun. Kita bebas makan tuh selama 11 bulan. Cuma 1 bulan Allah minta, lu jangan makan, jangan minum, jangan sampai mati, puasa mati. Cuma begitu doang nggak mau. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, orang puasa juga makan nggak? Minum nggak? Sama, cuma beda. Kalau orang puasa Ramadan, jadwal makannya pindah. Biasa kita makan siang, ditarik ke sahur. Biasa kita makan sore, ditarik ke maghrib, habis maghrib. Sama makan juga. Makanya kalau kita diwajibkan puasa Ramadan nggak puasa, kita benar-benar bodoh nggak puasa. Bodoh, kita nggak mikir, akal kita nggak waras. Sama orang lain ngomong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira jelas kayaknya? Paham semua ya? Baik yang dilarang maupun yang di luar ya. Sebab puasa ini sendi dasar agama Islam yang paling mendasar. Kalau orang Islam meninggalkan kewajiban puasa Ramadan dengan sengaja tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, tanpa adanya udzur syar'i, maka dia berdosa kepada Allah. Dan kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Imam Ad-Dailami, dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Orang Islam wa qaiduddin salasun, faman taraka wahidatan minha bahwa dia kafir, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa salatul maktubah wa shaumu Ramadan." Ini hadis tidak boleh
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis ini, sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilalaikan, tidak boleh diabaikan, wajib dipertahankan, wajib diamalkan, wajib ditaati, dipatuhi, wajib dilaksanakan. Ada 3. 1, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama, 2 kalimat syahadat atau syahadat lain. Tidak boleh dilepas. Setiap hari wajib dibaca 9 kali di dalam sholat 5 waktu. Pada waktu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kita diwajibkan baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kalau ada orang nggak pernah sholat 5 waktu, berarti dia meninggalkan 2 kalimat syahadat. Bisa kafir matinya nanti. Walaupun 9 kali dia masuk Islam. Saya Islam, dia kata saya Islam. Malaikat gak butuh KTP. Malaikat butuh bukti keislamanmu. Sholat, puasa Ramadan itu bukti keislaman kita. Para jamaah, itu yang ngomong keras banget. Emang lulus? Iya, ngomong. Cuma ada kata lain dia. Yang penting yang saya sampaikan kebenaran. Anda tidak terima, debat dengan saya. Ada argumentasi, ada dalil. Mesti mau ada dalil, ada bedok yang lain. Tak bedok lain argumentasi. Siapa yang baca ayat atau argumentasi dia lah. Silakan pilih bebas. Anda simpai dia dalam bidang kebenaran. Dia melakukan sih. Bukan soal gimana ya? Penyampaian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya masuk ke hati. Mana yang terangkan hukum agama, hukum jelas, hukum bentes, etes, jata, pertela, danta. Lalu jalan itu ulang tanya, dua, itu, opak, ulang itu model masukin. Dan jelas kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sendi dasar agama Islam yang paling dasar, yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilepas, wajib dipertahankan, wajib diamalkan. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wassalatul maktubah, sholat yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu tidak boleh ditinggalkan. Walaupun umpama sekalipun dalam keadaan sakit parah, maka kewajiban sholat belum gugur. Walaupun dalam keadaan sakit parah, sepanjang orang yang sakit parah tersebut akalnya masih sehat, masih punya ingatan. Kecuali apabila ingatannya sudah hilang, akalnya sudah tidak waras. Jangankan dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat sekalipun, fisiknya secara biologis sehat fisiknya, tapi kalau hilang ingatannya, hilang akalnya, nggak wajib sholat. Makanya kalau ada orang sudah meninggalkan sholat, hakikatnya dia sudah hilang ingatannya, sudah hilang akal sehatnya, sudah nggak waras itu. Saya ngomong, ayo ngomong. Kamu aja ayo. Ustaz presiden imain jenduk dengan dalamnya jika saya datang imain kurang kopi bareng ngadu bakok kurang ngobrol tentang agama, nggak boleh meninggalkan sholat. Nah kalau kita meninggalkan 2 kalimat syahadat 3 sholat, itu bisa kafir matinya. Kalau dengan disengaja dan kita meninggalkan sholatnya, hati kita ingkar terhadap kewajiban sholat. Itu kalau kita mati sebagai orang kafir, bukan sebagai orang Islam matinya. Nggak percaya, buka kita Fathul Muin tuh keterangan tentang bab sholat. Silakan buka kita Fathul Muin. Kita kitab yang punya yang betul. Udah ngajar di bab Google wae. Di bab Google dulu. Udah jelas di mana itu sumbernya.
tidak mau dikasih artikel di Google. Hati-hati, sekarang banyak orang-orang Wahabi, orang-orang sesat dia dakwah melalui internet, melalui Google. Entah kalau kita mencari guru yang jelas, akidahnya jelas, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Madhani, Imam Syafi'i jelas kelakuan sehari-harinya. Cari guru yang jelas, guru yang jelas kita ngajar, bahaya kan? Bisa contoh mobilun, sesat menyesal. Naudzubillah min dari. Yang ketiga, sendi dasar agama Islam yang paling mendasar adalah puasa Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan. Ini tiga-tiganya menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar. 1, 2 kalimat syahadat, 2 sholat waktu, 3 puasa Ramadan. Kalau zakat mah wajib kalau punya harta dan hartanya mencapai nisab. Kalau kita punya harta yang mencapai nisab, wajib zakat enggak? Enggak. Ibadah haji wajib kalau mau. Kalau nggak mampu wajib enggak? Enggak, kita nggak memberatkan. Tapi 2 kalimat syahadat mah, sholat puasa, lekbem harta, jabat rakyat, kofral jenderal, tetap wajib. Makanya ini yang juga menjadi sendi dasar agama Islam yang paling dasar. Kata Rasulullah dalam hadis ini, paman taroka wahidatan mengguna bahwa tidak kafir. Ini Rasulullah yang bilang, bukan saya. Saya hanya menyampaikan sama beliau. Jadi kalau Anda mau marah, marah aja sama Rasulullah berani. Kawalan saya jadi monyet saja. Dikumpul Allah saya dari neraka. 1, kata Rasulullah, paman mangkasih sepuluh taroka kami meninggalkan yang seiman. Wahidatan ing sawiji. Minhunna saking itu telu kira-kira perkara bahwa mangga utawi seiman pihak kalau sababe ninggalaken saking ikut tilu perkara kafir iku kafir. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari yang 3 perkara tadi yang menjadi sendi dasar agama, yaitu syahadat, sholat 5 waktu, puasa. Nah kalau kita meninggalkan salah satu dan 3, kata Rasulullah, bahwa pihak kafir, maka dia nanti matinya mati dalam keadaan kafir. Orang kafir tempat-tempatnya neraka selama-lamanya. Naudzubillah min. Sebaik ahli walimah, ahli kesimah di bulan neraka, tongboroni di neraka, jadi panas, mampu kurang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung itu maka pembukaan bukan maklum nanti dulu. Pembukaan terus ajab ya. Kita berajab ya. Dia kejar kelas 10 makanya. Terus 10 lewat dapat menit ya. Terus itu tahu ya. Lagi ya. Hah? Oh, kalau itu begadang. Dan orang mah bukan lagi kan bisa dari itu ngomong wae nggak tahu wae ada kan mulanya banyak ngomong. Baik, tadi materi yang kita bahas adalah tentang arkanus shaum. Jadi rukun puasa yang pertama adalah niyatul lailan likulli yaumin. Kalau kita mau melaksanakan puasa yang hukumnya wajib, yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa qadha Ramadan, wajib enggak? Wajib. Nah, istri kita dicek bulan Ramadan tahun kemarin puasanya bakal enggak, bocor enggak? Kalau bocornya berapa hari? Bocornya belum. Buru-buru kodok, bulan Ramadan kayak itu enggak. Mumpung bulan Ramadan tahun sekarang datang, buru-buru kodok. Yang ketiga puasa wajib itu puasa kafaratul umah. Puasa kafaratul umah bagi orang Islam yang merusak puasanya dengan melakukan senggama atau persetubuhan badan bersama istrinya di setiap hari bulan Ramadan. Maka dia pertama kalau mampu wajib memerdekakan hamba sahaya, abid atau amat. Kalau tidak mampu, pilihan yang kedua dia puasa wajib 2 bulan berturut-turut dari hari pertama sampai hari ke-60, jangan bocor satupun. Kalau bocor di pertengahan ke awal lagi, satu lagi beresiko karena dia melanggar hukum agama. Kalau tidak mampu, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan. Kata Allah, miskinan memberi makan kepada 60 orang
empat, satu puasa Ramadan, dua puasa qada Ramadan, tiga puasa kafaratul ujma, empat puasa najar atau puasa yang dinajarkan. Nah, kalau kita mau melaksanakan puasa yang punya wajib, kata Imam Syafi'i, rukun puasa yang pertama niat kelahiran di kuliah bil fardhi, wajib malam harinya nih niat. Jadi niat puasanya diinapkan malam harinya. Sampai kapan batas akhir niat puasanya? Ya kira-kira 1 menit menjelang subuh. Kalau umpama udah keburu datang waktu subuh, sementara kita belum niat puasa Ramadan, pas udah berdua, udah ajan, kita baru ingat belum niat, maka puasa kita nggak jadi karena niatnya udah terlambat, udah keburu habis waktu niatnya. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah niatnya mendadak pun boleh. Puasa wajib harus malam niatnya. Makanya biasanya suka dibimbing sama imam tarawih. Habis tarawih bareng-bareng baca niat nawaitu shauma qadim an adai fardhi sahri ramadhani. Jangan Ramadan, Ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Nanti saya bahas. Baik. Nanti saya bahas biar paham. Jangan sampai dari tahun ke tahun setiap bulan Ramadan niatnya Ramadan dulu. Nah, itu berarti dia belum menemukan keterangannya. Itu ada keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris 14 dari bawah. Silakan buka, kita udah pasti ketemu keterangannya. Dan saya nggak akan saya buka sekarang malam ini, tapi nanti jam 12 malam. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Niat puasa Ramadan pertama, menurut pendapat Imam Malik, beliau berpendapat boleh niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus. Ini pendapat Imam Malik. Ini pendapat Imam Malik. Walaupun kita bermadzhab Imam Syafi'i, boleh ini dilaksanakan. Untuk apa? Untuk jaga-jaga, untuk antisipasi. Karena kita manusia sifatnya selalu untuk jaga-jaga antisipasi. Kalau kita lupa 1 malam udah niat, inget jam 6 pagi, nggak jadi puasanya, nggak sah karena nggak niat. Tapi dia tetap wajib menahan makan dan minum sampai mati, sebagaimana layaknya orang puasa. Tapi nggak dinilai puasa. Itulah akibat kelalaian jam niat. Itulah resikonya. Itu ada keterangan tapi aja. Nah, untuk antisipasi, untuk jaga-jaga, kalau umpama kita lupa, enggak niat puasa Ramadan malam harinya untuk puasa esok hari, udah tertutup sama niat yang 1 bulan. Pendapat Imam Malik. Nah, kalau niat yang 1 bulan itu Ramadana, bukan Ramadhani. Nanti saya bahas ilmu alatnya. Bahas jangan nih. Ya kalau main jangan malam, biar paham benar. Nah, bah, emang jatuh tuh. Jangan apa emang? Jangan jangkel. Mama guru ya. Enggak jam 10 ya. Itu hanya apa gitu? Baik. Itu yang pertama. Niat puasa Ramadan 1 bulan sekali. Ini pendapat Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Bisa kita terapkan, kita pakai untuk tadi, juga untuk jaga-jaga, untuk antisipasi kalau lupa niat. Yang kedua, niat puasa pendapat Imam Syafi'i, yaitu niat kelahiran di kuliah pribadi. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'inya, seluruh para ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i mewajibkan niat tiap malam untuk puasa tiap harinya. Kalau kita mau puasa besok, malamnya niat. Misal umpama tanggal 1 Ramadan besok di hari Ahad. Nah, malam ini kita niat. Itu terus wajib dilaksanakan. Kalau puasanya 30 hari, berarti niatnya 30 malam. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi kan manusia ada sifat lupanya. Ya kan? Pernah nggak bapak-bapak lupa niat? Pernah nggak? Nah, tapi kalau kita laksanakan niat yang 1 bulan, tutup enggak? Tutup. Nah, itu manfaatnya. Gitu. Nah, kalau niat yang 1 bulan begini, nawaitu sunnah sahri
syahri Ramadana kullihi fardhon lillahi ta'ala. Hartosna abdi niat puasa bulan Ramadan sabulanan kulihi sakabehna kulihi eta jadi tauhid jadi badal dina sakti badal kul badal syekh dina dunia mah kulihi sakabehna sabulanan fardhon eta wajib Allah taala. Oh tapi jelek ini Pak nomor bisa dong isi gue capek nanti enggak itu tanya aduh tuh bikin kekuatan sejauh mah kalau semangat dia jawab mental itu Ramadan yang untuk 1 bulan nawa itu sauma jangan sauma ada pakai sauma ada pakai sauma. Kalau pakai sauma artinya puasa, tapi kalau pakai sauma artinya bawang merah. Jadi kalau salah mengucapkan makhrajnya, salah mengucapkan hurufnya bahaya. Ubah mananya. Misalnya nawa itu sauma godin, berarti artinya abinya disukan meriba bawang. Jadi niat dari bawang dari puasa belum? Nah, kemudian yang kedua niat puasa Ramadan untuk tiap hari. Pendapat Imam Syafi'i. Nah itu mah dibaca Ramadhani, jangan Ramadhana. Nanti saya jelaskan. Jadi begini nawa itu shauma wajib an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya aku niat berpuasa esok hari menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, karena begini Pak, karena setiap tahun dan sepanjang tahun itu bulan Ramadan selalu hadir, selalu ada, selalu eksis pada setiap tahun. Contoh kemarin tahun 1442 di Hijriah ada Ramadan, ada. Sekarang sudah tahun 1443 Hijriah ada lagi Ramadan, ada lagi bukan 12 hari lagi. Nah tahun depan tahun 1444 Hijriah Ramadan ada lagi nggak? Ada sampai hari kiamat Ramadan tetap ada eksis. Nah supaya jelas puasa Ramadan yang esok hari akan kita jalankan Ramadannya mana? Apa Ramadan tahun lalu? Apa Ramadan tahun ini? Apa Ramadan tahun yang akan datang? Kalau umpama Ramadan tahun lalu, sementara puasanya sekarang, berarti kodok namanya. Kodok Ramadan tahun lalu. Kalau umpama puasa Ramadan yang akan kita jalankan esok hari, Ramadan tahun yang akan datang, nggak jadi puasanya. Karena Ramadan tahun yang akan datang belum datang, berarti Ramadan tahun ini. Nah supaya jelas, menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 barisan keempat dari bawah, supaya jelas bahwa puasa Ramadan yang akan kita laksanakan adalah Ramadan tahun ini. Maka kalimat Ramadan dalam niat puasa Ramadan untuk tiap hari itu wajib dibaca DR, dibaca Ramadan, dibaca DR, alamatnya kasroh. Kenapa dibaca JR? Apa alasannya? Kenapa dibaca Ramadhani ya Ramadhana? Karena kalimat Ramadan tersebut diidopati lima badahu. Kalimat Ramadan tersebut itu diidopatkan, disandarkan ke kalimat yang ada di hadapannya, yaitu kalimat hadis sanad. Di mana kalimat hadis sanad mengandung arti tahun ini. Jadi kalau dibaca Ramadhani berarti antara kalimat Ramadhani dengan kalimat hadis sanad itu menyatu, tidak terputus. Jadi kalau diartikan Ramadhani hadis sanad Ramadan
ke kalimat hadis Nabi, tidak disadarkan ke kalimat hadis Nabi, berarti terputus antara kalimat Ramadan dengan kalimat hadis Nabi, karena dibaca nasab, dibaca Ramadana. Nah, berarti kalau terputus Ramadan yang mana? Bingung tahun lalu dan akan datang tahun ini nggak jelas. Maka kata para ulama, menurut Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malbari, murid daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami As-Syafi'i Al-Asy'ari dan bermacam Imam Syafi'i dan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalimat Ramadan dalam niat puasa Ramadan untuk tiap hari wajib bil jarri diidopati lima ba'dahu, wajib dibaca JR alamat JR dan asroh di ujung kalimat, karena kalimat Ramadan tersebut diidopatkan disadar